Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan begitu juga sebaliknya. Kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan keduanya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ini diketahui oleh banyak orang, namun tidak semua mengamalkannya dengan benar. Syahidin Dahlan Said adalah salah satu di antara sedikit orang yang mengamalkan hadis ini. Sejak kecil, Syahidin sangat patuh kepada petuah kedua orang tuanya. Salah satu pesan mereka yang sangat bertenaga adalah agar Syahidin bersekolah dengan benar, bersungguh-sungguh dalam belajar, meskipun dengan berbagai kekurangan. Karena dengan begitu, Syahidin akan bisa mengubah kehidupan. Pesan-pesan orang tuanya pula yang menghindarkan Syahidin remaja dari pengaruh buruk pergaulan yang sangat menantang di lingkungannya pada saat itu. Syahidin yang lahir di Sabang pada 5 Desember 1955 dari pasangan Dahlan Said dan Asna ini sudah dibawa hijrah oleh kedua orang tuanya ke Banda Aceh sejak masih bayi. Dan ia menghabiskan masa pendidikan dasar menengahnya di kota ini, dimulai dengan SD Negeri 11 Kampung Baru, SMP Negeri 4, lalu Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan atau SMPP Negeri Banda Aceh. Masa-masa ini relatif berat untuk Syahidin karena faktor ekonomi keluarga yang relatif berkekurangan. Tidak jarang Syahidin bekerja apa saja sejak masih siswa SMP untuk mencukupi kebutuhannya dan berusaha untuk tidak berharap banyak dari orang tuanya. Hal ini pula lah yang menambah semangat Syahidin untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Bagi Syahidin, berbagai kekurangan tidak boleh dilihat sebagai kendala, justru harus dianggap sebagai tantangan yang akan menguatkan untuk proses pencapaian target dan tujuan. Kesungguhan inilah yang mengantarkan Syahidin ke jurusan Teknik Kimia Universitas Syah Kuala yang ditamatkannya pada tahun 1985. Setahun kemudian ia bahkan ditawari menjadi staf pengajar di alma maternya tersebut. Tak lama kemudian, Syahidin mendaftar di program Magister Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung dan ia menamatkan program S2-nya ini tahun 1993. Syahidin kemudian berkesempatan untuk mengikuti training penelitian di bidang polymer processing di Tokyo Institute of Technology, Jepang, sebelum melanjutkan studi ke program Doktor Teknik Kimia di University of Malaya, Malaysia pada tahun 1997. Perjalanan studi Syahidin tidak berjalan dengan lancar. Beberapa kendala sempat membuatnya patah semangat dan hampir saja menyerah di tengah jalan. Lagi-lagi, petuah kedua orang tuanya kembali tergiang dan Syahidin kembali terkuatkan. Dan akhirnya Syahidin berhasil menamatkan program doktornya di tahun 2005. Sayangnya, hasil perjuangan Syahidin ini tidak bisa dinikmati oleh keluarganya secara utuh karena dua anaknya hilang bersama tsunami tahun 2004. Dan saat ini, Syahidin hanya hidup bersama istri tercintanya, Neti Muharni, yang sekarang menjabat sebagai Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Bagaimanapun, Syahidin sudah sangat terbiasa bergelut dengan berbagai masalah dan kesulitan, sehingga ia tetap kuat untuk meneruskan kehidupan. Dan karirnya sebagai dosen relatif berkembang. Syahidin telah menjabat di berbagai jabatan penting di jurusan Teknik Kimia Universitas Syah Kuala. Ia juga mengikuti berbagai training baik di dalam maupun di luar negeri, menghasilkan berbagai karya ilmiah dari hasil risetnya yang kemudian dipublikasi di berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi, ataupun didiseminasikan di berbagai seminar dan konferensi, dan bahkan diabadikan dalam bentuk paten hak kekayaan intelektual atau HKI. Inilah yang menjadi dasar bahwa Syahidin dianggap layak untuk menyandang titel profesor di jurusan Teknik Kimia Universitas Syah Kuala. Tapi lagi-lagi proses menuju ke tahap ini juga tidak gampang. Selalu saja terlihat kendala dan masalah-masalah besar, sehingga ia hampir percaya bahwa menjadi profesor bukanlah takdirnya. Tapi Syahidin tetap berusaha, karena Syahidin bukanlah tipe yang gampang menyerah pada kendala dan rintangan.
hingga akhirnya ia berhasil meraih gelar tertinggi dalam karir akademiknya, menjadi profesor di Universitas Syekh Kuala. Bagaimanapun, Syahidin sudah membuktikan kepada dunia bahwa kendala, masalah, dan kekurangan bukanlah suatu alasan untuk mencapai kesuksesan jika tetap ditekuni dengan kesungguhan dan disertai dengan doa. Dan doa terbaik untuk Syahidin berasal dari ridha kedua orang tuanya, karena ridha Allah adalah ridha kedua orang tua.